Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Nisa. Usia 17 tahun saat itu. Dan seharusnya aku masih bisa memilih banyak hal dalam hidup. Tapi tidak dengan satu hal. Aku tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi suamiku. Hari itu, aku berdiri di pelaminan dengan tangan gemetar dan mata sembab. Gaun putih yang kupakai tak mampu menutupi betapa hatiku hancur. Senyumku palsu. Bahkan fotografer pun harus memintaku tersenyum 2 kali karena ekspresiku kaku. Di sampingku, berdiri seorang pria asing bernama Raffi. Usianya 28 tahun. Rapi, pendiam, dan nyaris tak berkata sepatah pun sejak kami duduk berdampingan. Bahkan saat akad, suaranya terdengar datar. Ia tak menoleh, tak menyapaku, bahkan tak menatapku lama-lama. Aku dipaksa menikah dengannya karena alasan yang bahkan tak sempat kujabarkan kepada teman-teman. Ibuku bilang ini demi kebaikanku, agar aku tidak diambil orang sembarangan. Ayahku berkata pernikahan ini akan menyelamatkan bisnis keluarga. Aku tak punya suara. Seminggu sebelum pernikahan, aku menangis hampir setiap malam. Tapi tak ada satupun dari mereka yang menganggap tangisku sebagai alasan untuk membatalkan semuanya. Justru, mereka semakin mendesak. Ibuku mulai mengancam dengan kata-kata tajam yang menyayat hatiku. Apa kau ingin keluarga kita dipermalukan, Nisa? Jangan egois. Banyak gadis yang ingin dinikahi lelaki seperti Raffi. Tapi benarkah? Adakah gadis lain yang rela dikunci masa depannya di usia semuda ini? Yang bahkan belum tahu arti mencintai. Sudah harus berkomitmen seumur hidup? Pernikahan kami berlangsung mewah. Gedung penuh bunga, makanan berlimpah, tamu-tamu penting berseliweran. Tapi aku merasa sepi. Semua orang tertawa, bersorak memberi ucapan selamat. Sementara aku merasa seperti boneka pengantin yang dipajang tanpa tanya. Malam pertamaku bukan malam yang romantis seperti di film. Kami masuk ke kamar tanpa obrolan berarti. Aku hanya duduk di pinggir ranjang, masih dalam gaun pengantin. Sementara Raffi sibuk membuka jasnya tanpa bicara. Suasana canggung luar biasa. Dan saat aku berpikir dia akan menyapaku, ia malah bilang, "Kau bisa tidur duluan. Aku mau kerja sebentar." Itu saja. Tak ada senyuman. Tak ada candaan. Hanya kalimat dingin yang semakin menegaskan bahwa pernikahan ini memang bukan hasil cinta. Hari-hari berikutnya, aku menjadi istri dalam definisi yang paling sunyi. Raffi bangun pagi, sarapan tanpa banyak bicara, lalu pergi bekerja. Pulang malam, hanya berkata, "Sudah makan?" Lalu masuk kamar dan tidur. Kami bahkan tidur terpisah selama 2 bulan pertama. Setiap hari aku bangun di rumah besar ini, tapi tak pernah merasa seperti di rumah. Asisten rumah tangga ada 2, tapi aku tetap diminta mengurus hal-hal kecil sendiri. Seperti sebuah pengingat, bahwa aku di sini bukan tamu kehormatan, tapi properti yang telah dibeli dan harus patuh. Aku mencoba menulis, membaca, mencari pelarian di buku dan catatan harian. Tapi tetap saja, malam-malamku sepi. Tak ada teman bicara, tak ada keluarga yang peduli. Sahabat-sahabatku di sekolah perlahan menjauh karena aku sudah berstatus istri. Aku jadi asing bagi dunia remajaku sendiri. Puncaknya, saat ulang tahunku yang ke-18, tak ada ucapan, tak ada hadiah. Tak ada senyuman dari suami sendiri. Aku hanya duduk di meja makan sendirian, menatap lilin yang kumatikan sendiri. Malam itu, aku tak tahan lagi. Aku masuk ke kamar Raffi dan berdiri di ambang pintu. "Bolehkah aku bicara?" tanyaku. Ia menoleh pelan, lalu mengangguk. Tapi ekspresinya datar, seolah tak benar-benar ingin tahu apa yang akan kukatakan. "Aku tahu pernikahan ini bukan pilihanmu. Tapi aku juga tidak memilihmu. Setidaknya kita bisa bersikap seperti manusia. Bukan 2 orang asing yang tinggal dalam satu rumah dan saling mengabaikan."
Raffi menghela napas, lalu berkata, "Kau benar. Tapi ini bukan waktu yang tepat. Aku sedang banyak kerjaan. Aku ingin marah. Ingin melempar sesuatu. Tapi aku hanya bisa mengangguk dan menutup pintu pelan. Dadaku sesak. Rasanya seperti terperangkap dalam labirin yang tak punya jalan keluar. Saat itu aku sadar. Tidak ada yang bisa kusandarkan. Tidak pada orang tua. Tidak pada suami. Tidak pada dunia. Aku hanya punya diriku sendiri. Dan disinilah aku. Duduk dalam gelap, di lantai kamar. Menuliskan semua ini di buku harian. Satu-satunya tempat aku bisa jujur. Satu-satunya ruang yang tidak menghakimi. Tapi di balik segala kepahitan ini, ada satu hal yang belum kusadari. Bahwa hidupku akan berubah. Bahwa perlahan, pria yang kini bahkan enggan menyapaku itu, akan mulai minta maaf. Bukan sekali, tapi setiap hari. Namun, untuk sampai ke sana, aku harus melewati bab-bab yang lebih gelap dari malam pertamaku. Dan semuanya baru saja dimulai. Hari itu hujan deras. Petir menyambar langit seperti menyuarakan perasaanku. Aku berdiri di depan jendela, memeluk tubuh sendiri yang menggigil bukan karena dingin, tapi karena hampa. Hujan seperti mencuci sisa-sisa harapan yang sempat kupaksakan tumbuh dalam hati. Sudah 3 bulan aku menikah. Tapi hubungan kami tak bergerak kemana-mana. Tidak semakin dekat. Tidak juga bertambah akrab. Aku dan Raffi hanya 2 makhluk asing yang bertukar basa-basi dan mematuhi aturan rumah yang dingin seperti museum. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Raffi pulang lebih awal dari biasanya. Tapi tidak langsung ke kamar. Ia berdiri tak jauh dariku, menatapku sebentar, lalu berjalan melewatiku tanpa sepatah kata. Aku bangkit perlahan, memberanikan diri. "Kamu nggak capek?" tanyaku lirih. Raffi berhenti sejenak, lalu menoleh. "Kenapa?" Aku diam. Tak tahu harus jawab apa. Karena yang sebenarnya ingin kutanyakan adalah, apakah kamu tidak capek terus berpura-pura tidak punya istri di rumah ini? Tapi tentu, aku tidak cukup berani mengatakannya. Raffi menghela napas dan pergi ke kamar. Aku kembali duduk. Tapi kali ini tak mampu membaca satu kata pun. Hatiku terlalu ramai oleh tanya yang tak pernah dijawab. Hari-hari selanjutnya, aku mulai mencoba bicara lebih sering. Membawakan teh saat dia bekerja di ruang kerja. Menyiapkan makan malam lebih awal. Menyambutnya dengan senyum walau balasannya hanya anggukan. Tapi semua itu seperti memukul tembok. Dingin, keras, dan tak pernah memantulkan balik kehangatan. Sampai suatu pagi, aku menemukan dompet Raffi terjatuh di sofa. Saat aku berniat mengembalikannya, selembar foto terjatuh dari dalamnya. Foto seorang wanita. Cantik, dewasa, mengenakan blus putih dan tersenyum ke arah kamera. Jantungku berdetak tak karuan. Siapa dia? Bekas kekasih? Seseorang yang masih berarti bagi Raffi? Tanpa sadar, aku membawa foto itu ke kamar. Kupandangi lama-lama sambil menahan sesak. Dadaku panas. Tapi anehnya, bukan karena cemburu, melainkan karena rasa rendah diri yang makin dalam. Aku sadar betul, Raffi tak pernah benar-benar menerimaku. Tapi melihat ada sosok lain yang mungkin mengisi hatinya, membuat luka itu semakin nyata. Malamnya, aku meletakkan dompet itu kembali ke meja ruang kerja. Tak membicarakannya. Tak menyinggung sepatah kata pun. Aku tahu, Raffi tak akan menjelaskannya. Karena baginya, aku bukan siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuaku. Tanpa izin, tanpa bilang siapapun. Aku rindu. Bukan hanya pada rumah, tapi pada perasaan dicintai. Walaupun kini aku tahu, cinta mereka pun penuh syarat. Ibu menyambutku dengan wajah yang sedikit kaget. Tapi bukan karena rindu. Justru karena kecewa. "Kau kemari tanpa izin suami." Aku tercekat. Aku hanya ingin menenangkan diri sebentar. Ibu mendesah berat. "Nisa, kau itu sudah istri orang. Jangan bikin malu. Pulang sana, sebelum mertua tahu dan mengira kita tidak bisa mendidik anak."
Aku pulang sore itu dengan hati yang lebih remuk daripada saat aku pergi. Rumah masa kecilku bukan lagi tempat aman. Tidak setelah mereka menjual masa depanku dengan harga yang mereka anggap wajar. Puncak segalanya terjadi 2 minggu setelah itu. Aku mulai sakit. Demam tinggi, mual, pusing. Tubuhku lemah. Aku kira hanya kelelahan atau cuaca buruk. Tapi saat asisten rumah tangga memanggil dokter, dan hasilnya keluar, duniaku terbalik. Ada kemungkinan besar Nisa hamil, kata dokter itu dengan tenang. Aku nyaris tertawa miris. Hamil? Dari siapa? Kami bahkan tak pernah. Tidak, belum pernah bersama dalam artian itu. Raffi berdiri di samping ranjang saat dokter pergi. Wajahnya kaku. Tatapannya menusuk. Dari siapa? Tanyanya datar, tapi penuh tuduhan. Darahku mendidih. Aku menatapnya dengan mata yang mulai basah. Kau pikir aku selingkuh? Suaraku gemetar. Raffi tidak menjawab. Tapi itu sudah cukup. Aku bangkit dari tempat tidur, memaksakan diri berjalan walau tubuhku masih lemah. Kita bahkan belum pernah saling menyentuh. Bagaimana mungkin kau menuduhku seperti itu? Dia menghela napas panjang, lalu duduk. Untuk pertama kalinya, suaranya melemah. Maaf, aku cuma kaget. Aku ingin berteriak, tapi hanya air mata yang jatuh. Rasa malu, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa itu hanya infeksi biasa, bukan kehamilan. Tapi rasa curiga itu sudah kadung ditanam. Setelah kejadian itu, aku benar-benar menyerah. Tak lagi berusaha ramah. Tak lagi menyambutnya. Aku hidup seperti hantu di rumah sendiri. Membiarkan hari-hari berlalu tanpa arti. Sampai suatu malam, aku mendengar suara aneh dari balik pintu ruang kerja Raffi. Aku diam-diam mendekat. Raffi sedang berbicara lewat telepon. Suaranya terdengar pelan, namun jelas. Dan satu kalimat itulah yang membuatku terpaku. Aku nggak pernah minta dinikahkan. Aku belum selesai dengan masa lalu. Tapi aku juga nggak tahu bagaimana harus memperlakukan dia. Nisa, terlalu muda untuk hidup seperti ini. Tanganku gemetar. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Malam itu aku menangis. Bukan karena sakit hati, tapi karena kalimat Raffi. Untuk pertama kalinya, membuatku merasa diakui. Bahwa dia juga terjebak. Bahwa dia pun tak tahu bagaimana harus menjalani ini semua. Tapi tetap saja, apa gunanya jika tak pernah diucapkan langsung? Aku kembali ke kamar. Duduk di lantai, menatap langit-langit kosong. Mencoba memahami, mencoba menerima, bahwa mungkin kami berdua sama-sama korban. Tapi tetap saja, luka kami tak bisa saling menyembuhkan. Belum. Tidak sekarang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai penasaran. Siapa sebenarnya Raffi? Apa yang ia sembunyikan di balik tatapannya yang selalu dingin itu? Dan lebih penting lagi, apakah mungkin, di balik semua ini, masih ada ruang untuk kami bertumbuh? Atau semuanya sudah terlalu rusak sejak awal? Jawabannya belum kutemukan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan jadi gadis diam yang terus-menerus menunggu. Jika hidup ini telah menyeretku masuk dalam rumah yang tidak kupilih, maka aku akan mulai mencari caraku sendiri untuk bertahan. Meski harus melawan gelombang yang lebih besar dari luka masa kecilku. Meski harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang tinggal bersamaku menyimpan lebih banyak rahasia dari yang pernah kubayangkan. Dan itulah awal dari perubahannya. Awal dari permintaan maaf yang akan ia ucapkan setiap hari. Esok paginya, Raffi tak seperti biasanya. Ia duduk di meja makan lebih lama. Tidak hanya menyesap kopi, tapi benar-benar menghabiskan sarapan. Aku mengintip dari balik dapur, bingung melihat gelagatnya. Biasanya ia hanya makan 2 suap, lalu pamit tanpa banyak bicara. Ketika aku meletakkan piring di depannya, dia mendongak. Tatapan matanya tidak sekaku biasanya. Makasih, Nis, katanya singkat. Aku berhenti sejenak. Kata itu begitu ringan terdengar dari mulut orang lain. Tapi dari Raffi,
Itu seperti bunyi asing dari dunia lain. Aku tak menjawab, hanya mengangguk dan kembali ke dapur. Sepanjang hari, pikiranku tidak tenang. Kalimat semalam yang kudengar diam-diam, dan ucapannya pagi ini, membentuk semacam simpul di dalam dadaku. Mungkin ini hanya kebetulan. Atau, mungkin dia mulai berubah. Perubahan kecil itu terus muncul. Raffi pulang lebih cepat 2 malam berturut-turut. Ia mulai menanyakan kabarku, walau singkat. Nisa, kamu baik-baik aja? Aku ingin menangis mendengar pertanyaan itu. Bukan karena sedih, tapi karena selama berbulan-bulan, aku nyaris lupa rasanya ditanya kabar. Tapi aku belum bisa langsung percaya. Luka yang terlanjur menganga terlalu dalam untuk bisa sembuh hanya karena 1-2 perhatian kecil. Sampai pada suatu malam, lampu tiba-tiba padam. Kami duduk di ruang tengah. Hanya lilin kecil di meja yang menyala, memberi cahaya temaram. Raffi duduk di seberang. Aku hendak bangkit ke kamar, tapi ia menahan. Nisa, duduk sebentar. Aku mau bicara. Hatiku berdegup tak karuan. Jarang sekali dia membuka obrolan tanpa alasan. Apalagi malam-malam seperti ini. Aku duduk kembali, perlahan. Aku tahu aku banyak salah. Dari awal, ucapnya, pelan. Pernikahan ini bukan pilihanku. Tapi bukan berarti kamu pantas diperlakukan kayak gitu. Aku diam. Napasku tercekat. Tak pernah kuduga dia akan mulai dari sana. Waktu mama dan papa bilang aku harus nikah, aku nolak habis-habisan. Tapi mereka terus desak. Bilang ini buat nyelamatin relasi keluarga. Aku nurut. Tapi dalam hati, aku belum selesai dengan masa lalu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, Raffi menundukkan wajah. Ada sesuatu di balik suaranya. Bukan hanya rasa bersalah, tapi luka. Siapa dia? Tanyaku tanpa sadar. Ia menoleh cepat, lalu mengangguk pelan. Namanya Lela. Kami pacaran 5 tahun. Tapi dia nikah sama orang lain, tanpa bilang apa-apa. Aku menggenggam jemari sendiri. Hatinya bukan milikku sejak awal. Tapi mendengarnya langsung, tetap menyesakkan. Aku tahu kamu bukan dia. Dan gak adil kalau aku terus ngebandingin. Lanjutnya. Kamu gadis baik, Nisa. Terlalu baik. Tapi aku belum jadi suami yang layak. Sini. Hanya suara detak jam dan gemerisik angin dari jendela yang terbuka sedikit. Terima kasih udah bertahan sejauh ini. Bisiknya. Dan, maaf, kalau aku bisa ulang waktu, aku akan minta maaf dari hari pertama kita tinggal bareng. Air mataku jatuh pelan. Aku tak berkata apa-apa. Hanya memejamkan mata dan membiarkan kalimat-kalimat itu mengendap di hati yang lama membeku. Setelah malam itu, semuanya berubah. Tak langsung jadi indah, tapi berubah. Raffi mulai belajar menyapaku duluan. Mulai membantu menyiapkan makan malam. Kadang mencuci gelas sendiri. Sesuatu yang dulu bahkan tak pernah terbayangkan. Pernah suatu pagi, aku temukan secari kertas kecil diselipkan di bawah cangkir tehnya. Hari ini kamu kelihatan lelah. Kalau sempat, tidur siangnya. Aku membacanya berulang-ulang seperti puisi. Padahal hanya 1 kalimat pendek. Lain hari, ia membelikan sandal rumah baru, tanpa bilang apa-apa. Warna ungu kesukaanku. Entah bagaimana dia tahu. Mungkin dari spray kamarku. Atau dari baju yang sering kupakai. Tapi aku tak bertanya. Aku hanya membiarkannya belajar. Aku masih sering menangis di kamar. Diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena hatiku kebingungan. Haruskah aku percaya pada perubahan ini? Atau ini hanya fase sesaat yang akan kembali dingin seperti dulu? Tapi semakin hari, aku mulai melihat bahwa Raffi bukan sekadar bersikap baik. Ia mulai berusaha hadir. Ia membelikan buku novel kesukaanku. Menemaniku belanja ke pasar walau canggung. Bahkan, suatu malam, ia duduk di ruang tamu hanya untuk mendengar ceritaku tentang drama Korea yang sedang kutonton. Aku nggak ngerti, tapi kamu lucu banget kalau cerita. Katanya waktu itu, membuat pipiku memerah. Namun, di balik semua itu,
Masih ada satu pertanyaan yang terus mengganjal. Apa yang membuatnya tiba-tiba berubah? Sampai suatu siang, aku menemukan jawabannya. Secara tak sengaja, aku sedang mencari kertas di laci meja kerjanya ketika aku menemukan satu amplop coklat. Di dalamnya, ada hasil konseling psikologi. Nama pasien, Raffi Alfarizi. Ada tulisan tangan kecil di sudut bawah halaman terakhir. Terapi trauma emosional akibat pengkhianatan pasangan. Butuh waktu untuk belajar membangun kepercayaan baru. Aku tak tahu harus senang atau sedih. Rupanya Raffi selama ini berjuang juga. Diam-diam, tanpa banyak bicara, tapi berusaha. Dan entah kenapa, aku merasa lega. Bahwa bukan hanya aku yang terluka. Bahwa kami berdua sama-sama menyimpan kepingan masa lalu yang belum sembuh. Malam itu, aku menyiapkan makan malam lebih spesial. Ada sup ayam, perkedel, dan sambal terasi yang ia sukai. Aku tahu itu karena minggu lalu ia bilang sambalnya lumayan enak. Saat kami duduk di meja makan, aku memberanikan diri bicara. "Kamu pergi ke psikolog ya?" Tanyaku pelan. Ia terdiam. Sendoknya berhenti di tengah jalan. Lalu ia mengangguk. "Iya. Udah beberapa bulan. Maaf, aku nggak cerita." Aku tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Justru aku senang kamu berani hadapi itu." Raffi menatapku. Ada sesuatu di matanya. Seperti rasa malu yang hangat. "Terima kasih, Nisa. Karena kamu, aku mulai lihat harapan." Sejak malam itu, Raffi mulai minta maaf setiap hari. Bukan sekadar kata, tapi lewat perbuatan. Kadang dari hal kecil, membuatkan teh, menyelimutiku saat tidur, atau menungguku pulang dari pasar. Kadang lewat sentuhan perlahan, seperti menggenggam tanganku saat nonton TV, atau menyeka rambut yang menutupi wajahku saat aku tertidur di sofa. Aku tak langsung membalas dengan cinta, tapi aku membalasnya dengan ketulusan, dengan kehadiran. Dan perlahan, benih yang semula tumbuh dalam tanah beku itu mulai menemukan matahari. Namun, sehangat apapun sinar yang kuterima kini, aku tahu ada awan yang belum sepenuhnya pergi. Karena ketika hati mulai terbuka, luka lama pun ikut bangkit. Dan dari sinilah, aku akan belajar bahwa cinta yang tumbuh dari luka tidak pernah datang tanpa ujian yang lebih dalam. Pagi itu, Raffi membangunkanku dengan sebuah roti hangat dan secangkir susu di samping tempat tidur. Matanya masih merah. Tampaknya ia bangun lebih pagi dari biasanya. Di atas nampan, ada catatan kecil bertuliskan, "Selamat pagi, istri yang selalu sabar. Terima kasih sudah tinggal, meski pernah ingin pergi." Aku menatap tulisan itu lama. Dadaku hangat sekaligus getir. Karena meski perlahan kami membangun jembatan di antara luka masing-masing, tak bisa kupungkiri bahwa aku masih sering terbangun malam-malam karena mimpi buruk. Mimpi tentang pernikahan yang tak kuinginkan. Tentang pesta besar tanpa kebahagiaan. Tentang suara ibuku yang bilang, "Kamu harus kuat, karena ini pilihan keluarga." Aku masih dihantui oleh versi diriku yang dulu, seorang gadis 17 tahun yang hanya ingin kuliah, bermain dengan teman, dan membangun mimpi kecilnya sendiri. Namun sekarang, aku tidak sendiri. Aku punya Raffi. Sosok yang dulu hanya nama asing di buku nikah, kini mulai jadi tempatku pulang. Suatu sore, saat aku sedang membaca di teras, Raffi duduk di sebelahku dan menyodorkan sesuatu. "SSSD. Ini rahasia," katanya sambil tersenyum kecil. Aku menatap benda di tangannya. Sebuah kotak kecil berisi brosur. "Kelas kuliah online?" Tanyaku kaget. Ia mengangguk pelan. "Aku tahu kamu pengen kuliah. Aku cari beberapa program yang bisa kamu ikuti dari rumah. Kalau kamu mau, aku daftarin." Hatiku seperti disiram cahaya. Tanganku bergetar memegang brosur itu. "Tapi, aku kan belum izin ke orang tua." Raffi menatapku. Kali ini serius. "Nisa, kamu nggak perlu hidup pakai persetujuan orang yang nggak benar-benar tahu apa yang kamu mau. Kamu berhak pilih untuk jadi lebih dari sekadar istri." Aku memeluk brosur itu erat-erat.
Untuk pertama kalinya, aku merasa dimengerti. Hari-hari kami berjalan lebih tenang. Meski masih ada canggung dan ragu, tapi hubungan kami tak lagi sekaku dulu. Kami mulai saling mengenal lewat hal-hal kecil. Aku tahu Raffi tidak suka kacang dalam makanan. Ia tahu aku paling suka wangi lavender sebelum tidur. Kadang kami menonton film bersama. Kadang hanya duduk dalam diam. Tapi diam yang tidak lagi menakutkan. Diam yang terasa seperti ruang bernapas. Aku pun memulai kuliah online. Dibantu Raffi mendaftar dengan nama samaran. Biar nggak ada yang tahu kamu istri orang kaya, katanya bercanda. Aku tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena aku tak pernah menyangka akan bisa tertawa seperti ini bersamanya. Namun, setiap perasaan bahagia akan selalu diuji. Suatu hari, saat aku sedang menyapu ruang tamu, ponsel Raffi berdering. Biasanya aku tak pernah berani menyentuhnya, tapi kali ini ia tinggal di meja, dan layar menyala cukup lama. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berhenti sebentar. Lelah. Aku terpaku. Ponsel itu terus berdering, lalu mati. Kemudian masuk satu pesan, notifikasinya muncul jelas. Boleh kita ketemu sebentar, hanya bicara. Aku menggenggam gagang sapu lebih erat. Rasa yang tak bisa kutafsirkan menghantam dadaku. Cemburu, takut, atau kekecewaan yang belum sempat membusuk? Aku tak berani membukanya. Tapi pikiranku terus bermain. Lelah. Nama yang dulu disebut Raffi dengan suara getir. Nama yang meninggalkan luka panjang di hidupnya. Nama yang, ternyata, belum benar-benar selesai. Malamnya, aku tak bisa tidur. Raffi duduk di ruang kerja lebih lama dari biasanya. Saat ia masuk kamar, aku berpura-pura tidur. Tapi napasku tidak bisa disembunyikan. Ia tahu aku gelisah. Nisa, bisiknya, kamu tidur. Aku diam, lalu menggeleng pelan. Ia duduk di ujung ranjang, menunduk lama. Lalu berkata, hari ini Lela hubungi aku. Aku tetap diam. Aku ingin tahu seberapa jujurnya dia akan bicara. Dia minta ketemu. Katanya cuma mau minta maaf, secara langsung. Aku mengangkat tubuh, menatapnya lurus. Dan kamu mau? Raffi menghela napas. Aku nggak tahu. Aku cuma bingung. Bingung? Tentang apa? Suaraku mulai bergetar. Aku nggak punya perasaan lagi sama dia. Tapi bagian dari diriku masih penasaran. Kenapa dulu dia pergi begitu saja? Tanpa penjelasan. Aku belum benar-benar tanya kenapa. Dadaku sesak. Aku ingin marah. Tapi lebih dari itu, aku ingin jujur. Kalau kamu mau ketemu dia, silakan. Tapi jangan kembali ke rumah ini dengan hati yang masih separuh. Raffi terdiam. Menatapku lama. Lalu bangkit. Berjalan keluar kamar tanpa berkata-kata. Dan malam itu, aku tahu aku harus bersiap. Entah untuk menerima kepulangan Raffi yang utuh, atau kepergiannya yang final. Keesokan harinya, Raffi tidak pulang sampai malam. Aku duduk di ruang tamu, memeluk bantal seperti anak kecil. Lampu ruang tengah sudah redup. Hanya jam dinding yang berbunyi tiap menitnya. Detaknya seperti gema di kepala. Jam 9 malam. Raffi pulang. Wajahnya lelah, tapi tenang. Ia meletakkan kunci di meja. Melepas jaket. Lalu berjalan ke arahku. Aku ketemu dia, katanya. Duduk di depanku. Aku tak menjawab. Dan ternyata, aku nggak merasa apa-apa. Ia menunduk. Matanya basah. Saat dia minta maaf, aku cuma bisa mikir, kenapa aku harus nunggu terlalu lama buat sadar bahwa yang pantas kumiliki bukan dia tapi kamu. Aku menatapnya. Mataku ikut basah. Aku nggak akan bohong. Nis, dia pernah jadi bagian besar dari hidupku. Tapi sekarang, aku tahu itu cuma masa lalu. Kamu yang sekarang. Lalu ia menarik napas panjang dan berkata dengan suara yang paling dalam yang pernah kudengar darinya. Maaf. Untuk semua kebodohanku. Aku tidak bisa mengubah awal cerita kita. Tapi aku ingin memperbaiki semua sisanya. Mulai hari ini. Kalau kamu izinkan.
Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tak menjawab. Aku hanya mengangguk dan membiarkan tubuhku jatuh dalam pelukannya. Pelukan yang lama kutunggu. Pelukan dari seorang suami yang akhirnya memilihku, bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran. Hubungan kami tidak serta-merta menjadi sempurna. Tapi sejak hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada kejujuran. Ada keberanian untuk saling terbuka, meski menyakitkan. Dan setiap pagi, saat Raffi menyeduh kopi, ia masih suka menyelipkan catatan kecil di atas meja. Hari ini aku masih belajar mencintaimu dengan benar. Terima kasih sudah bertahan bersamaku. Catatan-catatan kecil itu kini kusimpan dalam kotak di laci kamar. Aku belum tahu berapa banyak akan terkumpul. Tapi satu hal yang kupastikan selama ia terus menulis, dan aku masih mampu membaca, kami akan terus tumbuh bersama, dari luka yang sama, menuju cinta yang akhirnya terasa nyata. Namun ternyata, perjuangan kami belum selesai. Karena di balik pintu rumah yang mulai hangat ini, ada suara dari masa lalu yang kembali mengetuk. Suara yang datang dari orang tuaku. Dan mereka membawa satu permintaan yang akan mengguncang semua pilihan yang baru saja kami susun bersama. Hari itu, Raffi baru saja pulang kerja. Ia menaruh jaketnya di gantungan dan bersiap masuk ke dapur untuk membantuku menyiapkan makan malam. Tapi suara bel rumah yang tiba-tiba berbunyi membuat langkahnya berhenti. Aku mengintip dari tirai jendela. Sosok yang berdiri di balik pagar bukan orang asing. Wajah yang kukenal sejak lahir. Tapi kini terasa asing dan dingin. Ibuku. Ia datang sendiri. Membawa tas tangan dan sepasang mata yang tak lagi lembut seperti dulu. Raffi membukakan pintu dan mempersilakan masuk. Aku masih terpaku di ambang dapur, mencoba menenangkan degup jantung yang mulai tak beraturan. Bu, sapaku ragu. Ibuku tidak menjawab. Ia hanya memelukku singkat, tanpa kehangatan. Lalu duduk di sofa ruang tamu seperti seseorang yang hendak menyampaikan berita penting. Aku nggak akan berlama-lama, katanya tanpa basa-basi. Ibu datang karena ingin membicarakan sesuatu yang penting. Tentang masa depan kalian. Aku dan Raffi saling menatap. Lalu ia duduk di sampingku, meraih tanganku diam-diam. Apa yang ibu maksud? Tanyaku, mencoba tenang. Ibuku menatap kami dengan sorot mata seperti sedang menilai barang dagangan. Dengar, Nis. Kami sedang menghadapi masalah besar. Ayahmu punya utang yang harus segera dilunasi. Dan, satu-satunya cara yang realistis adalah melalui kalian. Aku memicingkan mata. Maksudnya? Raffi, ibuku kini menatap suamiku. Kami tahu kamu anak satu-satunya. Warisan orang tuamu akan jadi milikmu sepenuhnya. Kami minta kamu bantu keluarga istrimu. Anggap saja sebagai balas budi. Karena dulu kami yang menjodohkan kalian. Raffi menghela napas. Tapi sebelum ia menjawab, aku berdiri. Dadaku panas. Bu, tidak bisakah ibu datang ke rumah ini? Bukan untuk meminta sesuatu, tapi hanya untuk tahu bagaimana kabarku. Ibuku menoleh cepat. Kami nggak punya waktu untuk drama. Nisa, ini soal tanggung jawab keluarga. Kamu pikir kamu bisa hidup seenaknya karena sudah jadi istri orang kaya? Aku nyaris kehilangan kendali. Tapi suara Raffi yang pelan menahanku. Ibu, maaf. Tapi kalau maksud kedatangan ibu hanya untuk meminta bantuan, mohon maaf. Kami perlu waktu mempertimbangkannya. Dan saya harap ibu tahu. Saya mencintai Nisa bukan karena merasa berutang pada siapapun. Saya tidak suka tekanan. Apalagi dibungkus dalam nama keluarga. Ibuku terdiam. Seketika wajahnya memerah. Tapi sebelum ia bisa menjawab, aku berkata tegas. Bu, aku tidak akan diam lagi. Aku mungkin dulu anak penurut. Tapi sekarang aku punya suara. Dan aku memilih untuk tidak tunduk hanya karena hubungan darah. Ibuku berdiri dengan cepat. Wajahnya penuh kekecewaan. Bahkan mungkin kemarahan. Kamu berubah, Nisa. Aku menatap matanya. Aku bukan berubah, Bu. Aku hanya akhirnya menjadi diriku sendiri. Setelah ibuku pergi, aku duduk di lantai ruang tamu.
Tubuhku gemetar. Raffi duduk di sampingku, memelukku erat. "Terima kasih," bisikku. "Kamu sudah membelaku." Ia mencium ubun-ubunku. "Kamu nggak sendiri lagi, Nis. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng." Kalimat itu membuat air mataku jatuh. Karena selama ini, aku terbiasa berdiri sendiri. Bahkan sejak aku pertama kali memakai gaun pengantin di usia 17. Dan kini, untuk pertama kalinya, aku punya seseorang yang akan berdiri bersamaku. Bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkanku lagi. Minggu-minggu berikutnya, hubungan kami tumbuh dengan tenang. Aku mulai fokus pada kuliah online. Raffi sering membantuku menyusun makalah. Meski kadang kami berakhir tertawa karena pendapatnya terlalu kaku. Pernah suatu malam, kami mengobrol di dapur sambil makan roti bakar. Raffi menatapku lama. "Kamu sadar nggak, Nis, kita dulu benar-benar asing. Tapi sekarang, kamu jadi rumah buat aku." Aku tersenyum. Kita mulai dari kehancuran, tapi ternyata bisa nyusun puing-puingnya. Raffi mengangguk pelan. "Dan aku janji, setiap hari aku akan terus minta maaf. Bukan karena aku bersalah selamanya. Tapi karena aku tahu, luka itu butuh waktu. Dan aku siap menebusnya, satu hari demi satu hari." Aku menggenggam tangannya. "Aku sudah memaafkan. Tapi aku nggak akan melupakan." Ia menatapku. "Aku tahu. Dan aku nggak akan minta kamu lupa. Karena dari luka itulah, kita belajar mencintai tanpa syarat." Hari itu, aku kembali menulis di buku harianku. Bukan dengan tangisan seperti dulu, tapi dengan tangan yang tenang dan hati yang tidak lagi menjerit. Aku menulis. "Dulu aku dipaksa menikah saat belum siap. Dulu aku merasa seluruh masa depanku dicuri. Tapi hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang lebih kuat. Bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena akhirnya, aku memilih berdiri sendiri. Suamiku bukan pahlawan. Dia pun pernah menyakitiku. Tapi dia memilih berubah. Dan aku memilih memaafkan. Kami bukan pasangan sempurna. Tapi kami belajar setiap hari, bagaimana caranya mencintai dengan utuh. Dan untuk itu, aku bersyukur. Aku tutup buku harianku. Kusimpan baik-baik dalam laci. Karena besok pagi, akan ada catatan kecil dari Raffi lagi di meja makan. Dan aku ingin menyambutnya dengan senyuman. Karena hidupku mungkin tidak dimulai dari cinta. Tapi aku memilih untuk menjalaninya dengan cinta.